Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernaldo Bril Sinurat, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan UNP Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan membahas perkuliahan saya mengenai manajemen risiko. Yang pertama itu, saya akan membahas konsep manajemen risiko. Yang pertama ada pendekatan manajemen risiko. Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 step utama. Yang pertama itu ada identifikasi risiko, yang kedua analisis dan evaluasi risiko, yang ketiga respon atau reaksi untuk mengulangi risiko tersebut. Yang selanjutnya prinsip manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko terbagi ke beberapa bagian. Yang pertama itu ada transparansi. Agar seluruh potensi risiko yang ada pada suatu aktivitas, khususnya transaksi, dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber permasalahan terbesar dan tidak dapat dikelola dengan baik. Selanjutnya ada pengukuran yang akurat. Pengukuran yang akurat ini mengisyaratkan investasi berkesinambungan untuk berbagai teknik. Yang selanjutnya, informasi berkualitas yang tepat waktu. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi mengasumsikan bahwa konsentrasi atau risiko dapat muncul setiap saat seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Selanjutnya ada independensi. Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan tanggung jawab, tetapi juga tentang visi perusahaan dan kualitas interrelasi antara kelompok manajemen risiko dan kelompok unit lainnya. Selanjutnya ada pula keputusan yang disiplin, dan yang terakhir ada kebijakan. Prinsip-prinsip inilah akan menjadi penentu arah dalam menyusun suatu kerangka kerja bagi model manajemen risiko yang handal. Selanjutnya, prinsip tersebut juga akan menjadi penentu keberhasilan dari penerapan model manajemen risiko dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada sumber risiko. Hazard menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menimbulkan kerugian. Dan kerugian adalah penyimpangan yang tidak diharapkan. Ada beberapa sumber risiko, di antara lain yang pertama itu ada risiko sosial. Sumber utama dari risiko sosial ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Selanjutnya ada risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, yang sebagiannya adalah fenomena alam, sedangkan lainnya disebabkan kesalahan manusia. Selanjutnya ada risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu yang utama itu bersifat ekonomi. Contohnya inflasi, fluktuasi lokal, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya-biaya yang timbulkan. Biaya yang timbulkan ini muncul karena menanggung risiko. Yang pertama itu biaya-biaya dari kerugian yang tidak diharapkan. Setiap suatu perusahaan atau suatu keluarga akan menderita dalam suatu risiko murni. Sebagai contoh, kebakaran menghancurkan suatu gedung. Biaya dari kerugian yang tidak diharapkan terhadap suatu unit ekonomi dalam keadaan tertentu terhadap masyarakat mudah diketahui. Tetapi biaya yang paling penting sehubungan dengan ketidakpastian itu sendiri, kurang mendapat perhatian. Selanjutnya ada biaya ketidakpastian. Orang yang meragukan kemampuan penghasilannya untuk membiayai kebutuhan hidupnya di masa depan mungkin mulai membuat tabungan. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan risiko yaitu hazard dan peril.
Istilah peril berarti suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian, sedangkan hajat keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Yang selanjutnya ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap yang dimiliki organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Vaughan pada tahun 1978 mengemukakan beberapa definisi risiko. Yang pertama itu, risiko adalah kans kerugian. Risiko ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana terdapat suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. Selanjutnya ada risiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah ini memungkinkan bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Selanjutnya, risiko adalah ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan ilusi yang diciptakan oleh orang karena ketidaksempurnaan pengetahuannya di bidang tertentu. Selanjutnya, tujuan dari manajemen risiko. Ada beberapa yang menjadi tujuan dalam penerapan manajemen risiko yang diyakini mampu untuk yang pertama itu memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai, serta telah dibuatkan rencana tindakan untuk meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya. Yang kedua, memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses perusahaan telah diidentifikasikan dengan baik, termasuk cara untuk mengatasi gangguan kelancaran proses perusahaan telah diantisipasi, sehingga jika gangguan tersebut terjadi, perusahaan telah siap untuk menanganinya dengan baik. Selanjutnya, membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di perusahaan, baik risiko strategis maupun kegiatan fungsi-fungsi atau proses bisnis di unit kerja. Dan yang terakhir, lebih memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien. Hubungan dengan pemangku kepentingan yang semakin baik, kemampuan menangani risiko perusahaan yang juga meningkat, termasuk risiko kepatuhan dan hukuman. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko sering diterjemahkan dalam 3 langkah. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis untuk memudahkan pengarahan, sekaligus menegaskan dukungan manajemen risiko terhadap program manajemen risiko. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko, prosedur, proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Yang selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian merupakan upaya untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi.
Pengendalian juga meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama itu adalah penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini menetapkan strategi, kebijakan, organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya ada analisis risiko, dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada evaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko yang ada untuk beberapa hazard dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Yang selanjutnya ada pengendalian risiko, melakukan penurunan derajat, probabilitas, dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode. Bisa dengan transfer risiko dan lain-lain. Yang selanjutnya ada monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Selanjutnya ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.